ada isu lain lagi. Namanya al-'aradul la yabqa zamanain. Jadi Asy'ariyah punya al-Asy'ari khususnya, Al-Baqillani juga, dan saya rasa sebagian Asy'ariyah tidak menerima ini, tapi ini menjadi dominan di dalam mazhab Asy'ari. Ada konsep bahwa arad itu aksiden atau sifat makhluk. Mungkin mudahnya begitu. Sifat makhluk dikatakan menurut Asy'ari, sifat makhluk itu yaitu arad itu tidak bertahan 2 masa. Jadi kalau misalnya warna ya, warna benda ini. Ini ada warna merah. Ini sekarang misalnya jam 12 ada warna. 1 jam lagi warna ini pun ada, tapi warna ini tidak sama dengan yang tadi. Sesuatu yang berbeda. Bahkan bukan 1 jam, beda menit pun beda. Bahkan beda saat atau second pun, pada setengah detik, setengah menit pun beda. Jadi selalu berganti-ganti. Jadi bendanya, materinya tetap, tapi warnanya yang di depan dato itu berganti terus. Warna hitam saat ini tidak sama dengan warna yang tadi. Warna yang tadi hilang, musnah, Allah ciptakan lagi yang baru. Tanpa Allah berbuat. Sentiasa penciptaan itu berlaku. Tanpa Allah melakukan apa-apa. Tanpa Allah menyandang perbuatan apa-apa. Supaya Allah tidak termasuk dalam alam yang baru. Kalau orang awam normal kan kita katakan, apakah Allah setiap hari berbuat? Ya pasti berbuat. Wa kullu yawmin huwa fi sya'n. Al-Hayyul Qayyum. Bagaimana menjadi Al-Qayyum bagaimana disebut Al-Qayyum kalau tidak mengatur, tidak berbuat? Maksudnya begitu sulit untuk memahami perbahasan falsafah Asy'ariyah, walaupun mereka menafikan, mereka mengambil daripada Aristotle dan semua, tetapi pukulan perbahasan Aristotle itu tetap melekat sehingga terbawa-bawa ke cara yang tidak semua, tapi ada inti yang bermasalah itu yang terbawa-bawa. Yang intinya sebetulnya kalau orang berpikir normal ya, Allah itu kan mulai dari ayat pertama awal dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu yang senantiasa mengatur alam. Bagaimana pihak yang senantiasa mengatur alam tapi tidak melakukan perbuatannya sendiri? Itu bukan Rabbun. Itu bahkan lebih buruk daripada aliran deism yang menganggap Allah berbuat tapi 1 kali saja. Lepas itu tak ada campur tangan di alam. Menciptakan alam, setelah itu alam berjalan sendiri. Nidol Mashhud lagi-lagi. Ini videonya sekitar 10 menit. Tapi saya sudah menjelaskan kesesatan Nidol dan fitnahannya kepada Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah lebih dari 3 video. Itu kalau diteruskan ucapan dia semua itu fitnah semua. Jadi jangankan mengkritisi, memahami Asy'ariyah Maturidiyah pun dia tidak mampu. Nah, akhirnya fitnah-fitnah semua yang keluar. Di bagian selanjutnya dari video Nidol Mashhud ini pada menit ke-6 lebih lah ya, 6 lewat nih, menit ke-6 lewat. Dia mengatakan ada masalah lagi pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang mana secara global ya, masalahnya itu yang saya tangkap dari perkataan dia itu bahwa Allah tidak berbuat. Nah, Allah tidak berbuat itu yang dia lontarkan kepada Asy'ariyah berlandaskan pemahamannya bahwa yang namanya arad itu la yabqa zamanain. Karena arad ini dia la yabqa zamanain, jadi arad itu dia terus tajaddud, terus menjadi baharu, terus kemudian ada tanpa Allah memiliki peran di situ sama sekali. Jadi lontaran keji yang dilontarkan sama sini dolun mudilun ini, dia mengatakan bahwa teisme atau sebetulnya bahasa yang lebih tepatnya itu falasifah yang memiliki pemahaman ilat maklul itu lebih bagus daripada Asy'ariyah Maturidiyah, karena Asy'ariyah Maturidiyah itu mengeluarkan Tuhan dari berbuat sama sekali. Sedangkan teisme atau yang saya sebut falasifah tadi itu mengatakan Allah berbuat sekali tapi kesananya Allah tidak berbuat. Nah, dan yang benar umat muslim itu keyakinannya adalah Allah itu wa kullu yaumin huwa fi sya'n, Rabbul alamin, senantiasa mengatur alam semesta. Ini tuduhan keji dari Nidol Dolun Mudilun. Secara singkat dulu ya, jangan sampai mengatakan bahwa Asy'ariyah itu memiliki pandangan bahwa alam ini tidak diatur, tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di dalam pembahasan tentang wahdaniyat fil af'al, hanya Asy'ariyah Maturidiyah saja yang memiliki pandangan bahwa semua efek yang terjadi di seluruh alam itu hanya satu muathirnya itu. Sang pemilik sebabnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala lewat jalur iradah. Itu kalau sedari awal menyimak bagaimana posisi Asy'ariyah Maturidiyah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan, itu sedari awal Asy'ariyah Maturidiyah sajalah yang memiliki pandangan bahwa semua ini, semua yang terjadi in every instant,
pada setiap kejadiannya, baik itu menit, detik atau nanodetik, itu hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan sinidol ini dia sudah keterlaluan ya. Sampai mengatakan kita ini lebih jelek daripada falasifah. Nah, untuk membahas kesesatan nidol, kita butuh beberapa muqaddimah dulu. Supaya yang berfaham Asy'ariyah Maturidiyah mengenal lebih dekat bagaimana konsep kita di dalam memahami af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibahas oleh nidol pertama kalinya itu mengenai arad. Bahwa arad ini la yabqa zamanain. Yang namanya arad itu dia tidak bisa ada pada dua zaman secara bako begitu. Jadi dia harus ada pada satu instan kemudian habis kemudian ada lagi. Untuk memahami perkataan ini kita harus melihat bahwa yang dilihat oleh Asy'ariyah Maturidiyah pada alam ini secara umum bahasanya cuma dua saja. Satu itu jisim, yang kedua itu arad. Esensi dan atributnya ya. Dan aksidennya. Jadi kalau misalkan kita melihat banyak sekali perkara-perkara yang ada seperti kita lihat ke atas ada matahari, kemudian ada bulatnya, ada langit, kemudian ada birunya, ada gunung, kemudian ada tingginya, ada laut, kemudian ada asinnya dan lain sebagainya, maka semua ini hanya bisa dikategorikan kepada dua perkara. Satu yang namanya itu jisim, dua yang namanya itu arad. Nah, semua perkara yang dia itu membutuhkan tempat dengan dirinya, maka dia disebut jirim atau jisim. Dan yang dia membutuhkan tempat mengikuti kepada jisim, maka itu disebut arad. Maka untuk mengenalkan dengan konsep yang mudahnya, arad itu kita sebut sifat. Tapi kenapa di dalam ilmu kalam itu arad tidak disebut sifat? Karena sifat itu bahasanya sudah dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat sedangkan jisim memiliki arad. Nah, jika sudah paham sampai sini, maka nanti ya yang namanya warna itu termasuk arad tuh. Bentuk dia termasuk arad juga. Kemudian gerak, diam itu termasuk arad juga tuh. Nah, manis, asin itu arad juga. Jadi arad inilah semua yang masuk ke dalam kategori arad di dalam Asy'ariyah, betul kata nidol tadi. Ada pandangan bahwa arad ini la yabqa zamanain. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang marjuh menurut Imam Ad-Dasuqi. Maksud pandangan yang marjuh itu apa? Tidak semua Asy'ariyah setuju bahwa yang namanya arad itu la yabqa zamanain. Nah, kita bahas ini dulu ya. Kenapa sampai ada pandangan seperti itu? Kenapa sampai ada pandangan bahwa sifat makhluk atau yang disebut arad tadi, dia tidak bisa mengada pada dua waktu. Jadi dia hanya mengada pada satu waktu, kemudian dia hilang dengan sendirinya. Nah, pandangan ini itu dilihat dari pemahaman Imam Asy'ari atau Asy'ariyah Mutaqaddimin yang memiliki pandangan bahwa yang namanya baqa itu adalah sifat ma'ani. Ya, ini akan agak membingungkan buat orang-orang yang tidak akrab dengan ilmu kalam. Jadi kalau kita melihat awarid ya, arad-arad yang ada pada jisim, kita bisa mengelompokkannya kepada dua itu. Satu salbi, dua ma'ani. Ma'ani itu adalah arad yang ada, yang memang benar-benar dia itu maujud. Nah, arad yang ada ini, yang maujud ini, dia tidak bisa berada pada dua masa, karena jika arad ini ada pada dua masa berarti dia bersifat dengan bako. Bersifat dengan bako. Bukan bako yang ada pada Allah. Bako yang ada pada Allah itu kan bidzatihi, tidak ada akhir karena zatnya. Nah, ini jika misalkan ya merah itu, merah yang ada pada detik sekarang, kita bahasakan seperti itu adalah merah yang ada pada detik kedua. Jadi kita melihat kertas nih selama 2 detik. Merah yang detik pertama adalah merah yang kita lihat pada detik kedua. Apabila demikian kesimpulannya, maka merah yang kita lihat itu, yang mana itu adalah arad, itu bersifat dengan bako. Bako yang arodi. Nah, sedangkan bako ini makna juga, sifat juga. Bagaimana mungkin makna bisa ada pada makna? Jadi bagaimana mungkin bako bisa ada pada
pada merah. Nah, bako ini tidak bisa ada pada merah karena bako ini makna, merah juga makna, maka akan menjadikan tasalsul atau daur. Ya. Mudahnya seperti itulah. Akan mengakibatkan tasalsul atau daur. Jadi kalau misalkan bako itu ada pada merah, yang mana merah itu ada pada kertas misalkan, kenapa kita mengatakan merah itu sebagai arod apabila dia bisa ditempati oleh arod yang lain yaitu bako. Nah pada akhirnya karena dari kesimpulan seperti itulah Asy'ariyah mutaqaddimin mengatakan bahwa yang namanya arod itu tidak akan ada dua waktu. Jadi sudah sifatun nafsinya, yang namanya arod itu dia yan adim bin nafsi, menjadi tidak ada dengan dirinya karena itu sudah sifat nafsinya, karena dia tidak mungkin bersifat dengan bako. Nah, pemahaman seperti ini berasal dari mana? Ini berasal dari bahwa yang namanya bako adalah sifat ma'ani. Padahal ditahqiq oleh Asy'ariyah mutaakhirin, yang namanya bako ini dia bukan sifat ma'ani tapi sifat salbiyah. Yaitu apa? Yaitu tidak dikenai oleh akhir. Jadi apabila kidam itu tidak diakhiri oleh awal, tidak dimulai dari ketiadaan. Apabila bako itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Nah, nanti bakonya ada dua. Ada bako yang zati, ada bako yang arodi. Bako yang arodi itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Jadi ini bukan sifat ma'ani, tapi ini adalah sifatus salbi. Nah, karena ini adalah sifatus salbi, maka tidak mengapa ada bako pada arod. Karena sifatus salbi itu adalah salbus sifah. Dia ibarat dari menegasikan suatu makna tertentu. Pada akhirnya tidak menjadi kelaziman apabila arod ini dia yabqa zamanain, ada pada dua zaman, menjadikan ada qiyamul arod bil arod. Itu kesimpulannya begitu. Kalau nidol mau paham itu. Nah, ala kulli halin, karena ketidakfahaman nidol terhadap konsep kenapa arod ini tidak bisa yabqa zamanain, akhirnya dia itu menuduh bahwa Allah tidak ikut sertalah begitu di dalam pemeliharaan alam. Nah, ini ada mukadimah kedua yang harus kita paham. Mukadimah tentang apa? Mukadimah tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ini membahas tentang perbuatan Allah, maka kita harus masuk ke dalam makna. Sekali lagi, salah satu akibat ya, salah satu sebab Wahabi ini salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka tidak mau masuk kepada makna. Mereka itu selalu berhenti pada ilustrasi. Jadi apabila dikatakan misalkan Allah itu berbuat, yang masuk ke dalam pikiran mereka itu berbuat ya adalah perbuatan zat. Dalam pengertian itu adalah sifat zat perbuatan itu. Karena memang kita melihat kalau manusia atau hewan berbuat itu memang sifat zatnya. Contoh misalkan kalau saya mengatakan saya ini membuat brownies, kamu itu pasti melihat gerak dan diam yang tersusun pada diri saya, yang mana gerak dan diam khusus itu menjadikan adanya brownies. Ya, jadi tangan mengumpulkan terigu, kemudian nanti dimasukkan coklat ke situ, dimasukkan minyak ke situ, kemudian diuleni, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Itu kan yang dimaksud dengan perbuatan saya. Jadi perbuatan saya itu adalah gerak dan diam yang khusus pada zat pada diri saya. Nah, Wahabi memang sedari awal tatkala mengatakan Allah berbuat, itu ilustrasinya seperti itu. Ya, karena mereka tidak masuk pada mana. Jadi perbuatan Allah itu, ya diantaranya misalkan mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh tangan Allah. Jadi dalam pemahaman mereka, Allah itu berbuat dalam pengertian zatnya Allah itu sibuk, kena gerak atau kena diam yang khusus, sehingga menjadikanlah Nabi Adam ada pada kenyataan. Nah, ini sudah berbeda sekali dengan apa yang difahami dan dilihat oleh Asy'ariyah Maturidiyah, dan ini yang benar pada kenyataannya. Bahwa perbuatan Allah itu dia bukan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi perbuatan itu adalah perkara i'tibari. Kalau kita mau lihat pada satu pembahasan dulu ya, itu adalah i'tibari. Perbuatan itu adalah konsep kita tatkala berinteraksi dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat ta'alluq perhubungan antara iradah dan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memahami perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diyakini oleh Asy'ariyah Maturidiyah, itu bukan perbuatan yang nempel begitu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turun, Allah naik, kemudian Allah menciptakan gunung dengan tangannya, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya.
Tidak seperti itu yang difahami, karena ini adalah perkara makulat, ini adalah perkara makna. Jadi Allah memiliki irodah, ya, yang mana irodahnya Allah itu nanti tanjizi qadim. Jadi sejak azali sudah selesai semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada kenyataan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi secara seketika, tapi di dalam kenyataannya itu ada tartibnya, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah merencanakan, mudahkanlah seperti itu ya, sudah mengirodahkan saya ini lahir misalkan tahun 80 misalkan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ini sejak azali sudah mentakdirkan anak saya ini lahir tahun 90 misalkan. Nah, cuman kan waktu adanya, jangan 90 lah, 2000 begitu. Cuman kan waktu adanya itu tidak ada berbarengan. Ini diirodahkannya sudah selesai sejak azali, tapi adanya irodah itu pada kenyataan ini tidak azali, tetapi ada tartibnya. Nah, makanya kita melihat dunia ini satu, begitu ya, alam ini satu, tapi yang mengisinya itu bergantian terus. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'alluq qudroh dengan irodah. Tahun 80 ta'alluqlah, berhubunganlah qudrohnya Allah dengan irodah menciptakan saya tahun 80. Tahun 2000 ta'alluqlah irodahnya Allah dengan qudrohnya Allah, yang irodahnya itu mentaksis, mengkhususkan, menentukan anak saya itu lahir tahun 2000. Jadi tidak ada gerak dan diam yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedari awal zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkena oleh diam dan gerak. Itu sudah bukan jirim, sudah tidak teridrok oleh kita dan tidak bisa dibayangkan. Kullu ma khatara bibalik fallahu mukhalifun bibalik. Semua perkara yang terlintas di dalam hatimu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak demikian. Makanya yang tidak akan terlintaskan itu Allah tidak diam, Allah tidak bergerak. Ya sudah, itu udah nggak bisa masuk kita ke dalam ilustrasi. Cuman kita masuk ke dalam makna. Allah itu tidak terkena oleh gerak dan diam karena Allah itu bukan jisim. Adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud oleh Asy'ariyah dengan ta'alluqnya sifat qudroh dengan irodah. Bukan adanya gerak khusus dan diam khusus pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena inilah kita mengatakan Wahabois itu, Firandoi dan kawoi-kawoi itu adalah mujassimah. Nah, ini mukadimah kedua. Jadi apabila kita sudah paham di sini, pertama itu kita sudah paham yang namanya jisim dan arod, dan bagaimana bisa ada kesimpulan bahwa arod itu tidak akan ada pada dua zaman. Jadi tatkala dia itu ada, dia langsung tidak ada lagi, tidak ada lagi. Dan kita sudah paham apa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'alluqnya qudroh dan irodah. Maka kita lihat sekarang kepada tuduhannya sinidol ini. Nah, berlandaskan pemahaman bahwa yang namanya arod ini tidak akan bisa ada pada dua masa, kata sinidol, Asy'ariyah itu lebih jelek daripada teisme. Yang saya bilang tadi sebetulnya yang lebih tepat itu daripada falasifah. Kenapa lebih jelek? Karena falasifah itu mengatakan bahwa Allah itu berbuat satu kali, nanti kesananya itu tarotub, ya, tarotub nanti imma bit tabi'ah au bil illat. Adapun Asy'ariyah mengatakan Allah tidak berbuat sama sekali, begitu. Ini begini ya. Justru Imam Asy'ari itu di antara kesimpulan yang bisa diambil dari perkataan Imam Asy'ari bahwa tidak ada makhluk satupun yang terlepas dari kebutuhan iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah kelaziman. Jadi apabila arod ini dia tidak bisa yabqa zamanain, ya, sedangkan yang namanya jirim itu atau jisim itu dia tidak akan ada tanpa arodnya karena dia lazim, maka karena arod ini tidak yabqa zamanain, maka tetapnya jirim pada waktu adanya dan tetapnya arod pada waktu adanya ini pasti membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah in every instant, kalau kita misalkan melihat gunung, ya, gunung yang ada sekarang dan gunung yang ada 1 detik kemudian dan gunungnya ada 2 detik kemudian, itu jisimnya tetap, tapi arodnya itu diijad terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk sekecil apapun, sebesar apapun yang dia itu terlepas dari butuh kepada ijadnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam
pengertian idamnya karena yang namanya arad ini la yabqa zamanain, maka dia itu adam binafsih. Ya nanti misalkan ada pengertian-pengertian seperti diibaratkan supaya mendekatkan kepada pemahaman, itu seperti lampu yang dinyalakan pakai pakai api, kemudian dia sudah ada minyaknya, nanti minyaknya habis, apinya mati sendiri begitu, nggak usah ditiup. Jadi yang namanya i'dam itu sudah habisnya waktu saja, dan habisnya waktu itu in every instant bagi arad. Itu pemahamannya al-Imam Asy'ari. Jadi kalau misalkan dia mengatakan karena yang namanya arad ini dia tidak yabqa zamanain, maka pada adanya arad itu terus tajaddud dengan sendirinya, itu salah. Yang terjadi dengan sendirinya itu i'damnya, adamnya, menjadi tiadanya, itu sudah sifat nafsinya, bukan menjadi adanya. Adapun menjadi adanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya Imam Ghazali tatkala memahami kullu syai'in halikun illa wajhah, ini kan jumlah ismiyah nih, kullu syai'in halikun. Kenapa tidak yahluku tapi halikun? Ini kan jumlah ismiyah, berarti dawam. Semua perkara ini dawam, dia itu halik. Dia itu dawam, tidak ada, tapi oleh Allah diadakan terus. Cuman karena kita ini tidak bisa mengakses dan kita ini punya memori, maka kita tidak bisa melihat akses sense indera kita tidak bisa melihat hilangnya awarid ini. Tapi akal kita dengan memahaminya Imam Asy'ari itu akan selalu melihat bahwa semua perkara ini diadakan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala in every moment, in every instant. Kalau bahasanya itu setiap detik, setiap per detik, setiap nanodetik. Kita lihat sajalah momennya itu yang paling dekat sebagaimana. Itu terus-menerus diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yabqa itu cuma satu, fi dzatihi wajhah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh Wahabi gitu ya, semua perkara halik kecuali wajahnya Allah, begitu. Nggak seperti itu. Nah ini, jadi nidol ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Jangan sampai melontarkan perkataan-perkataan yang keji kepada Asy'ariyah Maturidiyah, padahal hal itu berlandaskan ketidakfahaman dia terhadap Asy'ariyah Maturidiyah. Maka jangan sampai nidol, kamu itu coba-coba masuk ke dalam perkara-perkara yang jelimet seperti ini, kalau kapasitas otak kamu itu tidak sampai begitu. Kalau kamu mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah, saya ini loh Asy'ariyah Maturidiyah, berani nggak kamu ngomong di depan orangnya langsung begitu? Ya, ini malah ngomongin di belakang. Nih, kalau kamu cari Asy'ariyah Maturidiyah, ngomong ini orangnya nih, ada nih Asy'ariyah Maturidiyah. Begitu. Kamu itu nggak paham apa-apa. Makanya tidak usah. Betul kata Imam Ghazali itu, pada beberapa kesempatan ilmu kalam ini tidak perlu didalami sedalam itu, karena ini fardu kifayah saja. Ya, untuk menjawab nanti syubhat-syubhat yang lahir dari orang-orang ateis, kemudian yang sekarang menamakan saintis, begitu. Karena pada akhirnya apa yang mereka telurkan dari hasil pemikiran mereka itu core, inti pemikirannya sudah ada semua sejak zaman dulu itu. Nah begitu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya video ini. Insya Allah nanti kita akan bikin part 2-nya untuk masalah yang ini, karena ini memang pembahasannya agak dalam, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalau suka dengan pembahasan-pembahasan jelimet seperti ini, silahkan komen. Kalau tidak suka pun ya silahkan komen juga di bawah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.